Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Fajar di mata pelajaran SBDP. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ustadz harap kalian di rumah tetap sehat semuanya dan tetap semangat untuk mengikuti belajar online atau belajar dari rumah. Baik, kita pertemuan hari ini akan melanjutkan pembelajaran SBDP dari pertemuan pertama dan kedua. Untuk pertemuan pertama kita sudah membahas gambar cerita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu jenis dari gambar ilustrasi. Kalian tentunya sudah tahu ada banyak sekali jenis gambar ilustrasi. Contohnya seperti cergam, cerita bergambar, kemudian ada pamflet, kemudian ada juga karikatur, ada juga realis, ada juga cover. Kita akan membahas salah satu contohnya, yaitu cover. Ya, kita akan membahas penjelasan tentang cover. Apa itu cover? Kemudian bagaimana cara membuat cover? Bagaimana cara membuat cover supaya dilihat menarik dan indah? Kita akan membahas itu semuanya. Baik, supaya menjawab rasa penasaran kalian, kita langsung simak saja video berikut ini. Selamat menonton dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran SBDP. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pembelajaran tema 1, subtema 2. SBDP adalah seni, budaya, dan prakarya. Ustadz tidak akan lelah mengingatkan bahwasanya SBDP merupakan singkatan dari S, seni, B, budaya, D adalah dan P merupakan prakarya. Untuk materi hari ini, sebelum Ustadz mulai, coba kalian amati buku paket kalian, buku tematik tema 1. Coba kalian amati dari depan, dari belakang, dari samping, apakah cukup menarik diamati? Ustadz rasa cukup menarik ya, ada warna, kemudian ada gambar, ada tulisan. Oke, itu semua disebut dengan cover. Cover atau sampul merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi hampir semua buku memiliki cover. Cover ada bagian-bagiannya, nanti ada 3 bagian. Setelah ini saya jelaskan. Jadi semua buku itu mempunyai cover. Tidak ada buku yang tidak mempunyai cover kecuali kertas atau lembaran. Bagian cover ada 3 bagian, yaitu bagian depan, punggung buku, dan bagian belakang. Yang mana saja itu Ustadz? Yang bagian depan adalah yang ini. Kemudian yang punggung buku itu mana ya? Kok nggak pernah dengar? Nah, ini disebut dengan punggung buku yang warna kuning ya, yang kelihatannya dari samping. Nah, kalau ditutup bukunya baru kelihatan. Kemudian yang bagian belakang, nah yang berwarna biru. Sudah tahu semuanya tentunya. Sekarang kita masuk pada unsur-unsur gambar cover atau sampul. Sampul atau cover memiliki 7 unsur. Jadi sebelum membuat cover atau sampul, kalian harus memperhatikan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Supaya apa? Supaya menarik minat baca. Kemudian, kedua, sampul harus memiliki kalimat penjelas dari judul tersebut. Seperti yang ada di buku tematik kalian, terdapat kalimat penjelas, yaitu yang di bawahnya judul hurufnya kecil. Kemudian yang ketiga, nama penulis. Tentunya dalam sebuah buku ada penulisnya dan nama penulisnya harus dicantumkan. Yang keempat, identitas penerbit yang menerbitkan buku atau yang mencetak buku tersebut. Setelah itu, yang kelima ada pemilihan gambar yang menarik. Yang keenam, sinopsis isi buku pada sisi belakang buku. Seperti yang Ustadz contohkan tadi, gambar cover tematik 1 kalian di
belakang buku ada sinopsisnya, nanti kalian cek sendiri. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Ya, punggung buku tadi kalian sudah tahu bagiannya di mana, yaitu yang ada di samping. Di situ terdapat identitas buku, ada judul, ada penerbit, dan ada nama penulisnya juga. Kita pahami lagi unsur-unsurnya. Ini Ustadz kasih contoh judul buku. Ini kalau Ustadz ambil contoh cover yang ini, judul bukunya adalah Hore Aku Tinggi. Kemudian untuk kalimat penjelasnya itu yang kecil yang ada di bawahnya, cerita seru permainan tradisional, itu merupakan kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga, nama penulis. Di sini ada nama penulisnya di bagian bawah, Vanda Ari. Yang keempat, ada nama penerbit. Kalau dari sampul yang Ustadz buat contoh ini, nama penerbitnya ada di bagian belakang. Yang kelima, pemilihan gambar yang menarik. Ini gambarnya sangat menarik. Ada banyak yang bermain tradisional, ada yang bermain layang-layang dalam 4 tali, dan sebagainya. Kemudian yang ke-6, ada sinopsis isi buku. Lah, ini sinopsisnya ada di bagian belakang ini ya. Ada kalimat-kalimatnya, ada 2 paragraf itu. Selanjutnya yang terakhir adalah identitas buku di punggung buku. Identitas di sini ada di punggung buku. Nah, ini warna merah. Ada identitasnya, ada judulnya, dan nama penerbitnya. Nah, kita masuk pada macam desain dalam membuat cover. Ada 2 macam desain dalam membuat cover. Yang pertama adalah cover berwarna putih. Cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan yang sederhana. Kemudian yang kedua jenisnya adalah cover penuh warna. Desain cover penuh warna dan gambar. Kita masuk penjelasannya. Nah, cover berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, jadi halamannya tidak penuh dengan gambar. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Jadi hanya 3 biasanya kalau sederhana itu. Ini ada judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Jadi nampak dominan hanya warna putih dan ruang yang kosong. Ruang kosong semacam ini maksudnya adalah untuk mata pembaca agar tidak terpenuhi oleh gambar. Jadi yang tidak suka dengan melihat gambar yang banyak, ini referensi covernya bisa pakai cover yang berwarna putih dan tulisannya sederhana. Ini contohnya. Ini seperti yang ada di buku kalian. Ini ada judul, nama penerbit, dan kalimat penjelas. Sama, ini juga ini ada judul dan nama penulis saja, nama penerbitnya tidak ada. Kemudian ini juga ada judul, nama penerbit, dan nama penulis. Yang desain kedua sekarang, cover desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan variasi. Kita lihat contohnya yang pertama. Tuh, warnanya sangat mencolok dan banyak bervariasi. Ada warna biru, ada kuning, ada ungu, ada orange, dan sebagainya. Contoh yang kedua, tuh warnanya juga banyak ini. Ada biru, kuning, orange, hijau, dan lainnya. Dan ini contoh seperti yang ada di buku kalian. Oke, kita sudah masuk di tahap akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran SBDP kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan terima kasih sudah mau menyimak dengan tertib. Sekarang ada titipan tugas dari Ustadz, 1 tugas saja. Kalian lihat di buku kalian pada halaman 111. Di situ ada sebuah tugas. Tugasnya apa itu? Kalian baca petunjuknya. Di situ terlihat, nah sekarang giliranmu untuk membuat cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi sebelum membuat, pelajari unsur-unsurnya. Ada 7 tadi. Sebelum membuat, pelajari unsurnya. Oke, 7 unsur yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.